Di sebuah kampung kecil yang tenang, ada sebuah warung sederhana yang selalu ramai oleh pembeli. Warung itu milik seorang perempuan paruh baya bernama Mbak Yanti. Orang-orang di kampung sudah sangat akrab. Hampir setiap pagi dan sore, warga datang ke warungnya untuk membeli nasi pecel, gorengan, sayur lodeh, atau sekadar menyeruput kopi hitam panas. Warung Mbak Yanti sebenarnya sangat sederhana, hanya terbuat dari kayu, dengan atap seng yang sudah mulai berkarat di beberapa bagian. Tapi entah kenapa, dagangannya selalu laris. Banyak warga yang bilang kalau masakan Mbak Yanti punya cita rasa khas. Apalagi sambalnya, pedasnya pas, bikin ketagihan, dan selalu bikin orang kembali kalau nggak beli di warung Mbak Yanti. Rasanya kayak ada yang kurang. Begitu kata Pak Rahmat, tetangga sebelah warung. Namun, di balik kesuksesan kecil itu, ternyata ada juga yang merasa iri. Ada seorang warga bernama Bukarti yang kebetulan juga berjualan makanan tak jauh dari situ. Awalnya Bukarti masih bisa menerima kenyataan kalau dagangannya kalah ramai. Tapi lama-kelamaan, hatinya semakin panas setiap kali melihat warung Mbak Yanti penuh pelanggan, sementara warungnya sepi. Seringkali, Bukarti hanya bisa duduk di kursinya, melirik ke arah warung Mbak Yanti dengan tatapan penuh amarah. Dalam hatinya ia menggerutu, kenapa orang-orang lebih suka ke dia, padahal aku juga jualan. Rasanya nggak kalah enak. Jangan-jangan dia pakai sesuatu. Yanti sendiri sama sekali tidak pernah menyinggung, apalagi meremehkan pedagang lain. Ia selalu ramah, bahkan seringkali membagi makanan gratis kalau ada warga yang tidak mampu. Justru sikap inilah yang membuat banyak orang makin menyayanginya. Sampai pada suatu malam, kejadian aneh mulai terjadi. Malam itu, setelah warung ditutup, Mbak Yanti sedang membereskan sisa-sisa panci di dapurnya. Lampu petroma kecil menerangi ruangan seadanya. Tiba-tiba ia mencium bau aneh, seperti bau busuk yang menusuk hidung. Aneh, tadi perasaan semua masih bersih, gumamnya. Sambil mencari sumber bau, ia membuka panci yang berisi sayur lodeh sisa. Dan betapa kagetnya ia ketika melihat panci itu dipenuhi belatung putih yang menggeliat. Padahal sayurnya baru saja dimasak sore tadi dan masih hangat ketika ia tutup. Kok bisa begini? Mbak Yanti mundur selangkah, merinding melihat belatung yang seolah muncul entah dari mana. Ia buru-buru menutup panci itu dan membawa keluar. Ia kira mungkin ada tikus atau sesuatu yang masuk. Tapi semakin sering kejadian itu berulang, Mbak Yanti merasa ada yang tidak beres. Keesokan harinya, saat ia membuka warung pagi-pagi, lagi-lagi kejadian serupa terjadi. Panci nasi yang baru saja matang tiba-tiba basi dan berair. Padahal baru beberapa jam lalu diangkat dari kukusan. Bau busuk menyebar, membuat pelanggan yang baru datang langsung menutup hidung. Loh, Mbak Yanti, ini kenapa nasinya? Tanya seorang pembeli sambil memandang curiga. Mbak Yanti hanya bisa tersenyum kaku. Aduh, maaf ya Bu, mungkin kukusannya nggak rapat. Saya bikin lagi yang baru. Tapi di dalam hatinya, ia mulai gelisah. Hari demi hari, kejadian aneh itu semakin sering. Gorengan yang baru diangkat dari minyak panas bisa berubah lembek seperti busuk. Sayur yang baru dimasak penuh dengan ulat kecil. Bahkan ada pelanggan yang menemukan potongan rambut panjang dalam piringnya. Padahal Mbak Yanti sudah yakin semua bahan bersih. Lambat laun, pelanggan mulai enggan datang. Orang-orang kampung yang tadinya suka berkumpul di warung kini mulai menjauh. Ada yang bisik-bisik. Ada pula yang terang-terangan mengatakan warung Mbak Yanti sudah nggak bersih. Mbak Yanti hanya bisa duduk termenung di bangku kayu warungnya yang semakin sepi. Sesekali ia menatap ke arah jalan, berharap ada yang datang. Tapi yang muncul justru tatapan sinis dari Bukarti yang warungnya mulai ramai sejak dagangan Mbak Yanti bermasalah. Dalam hati kecilnya, Mbak Yanti mulai merasa curiga. Semua kejadian ini terlalu janggal. Makanan basi dalam hitungan menit. Belatung muncul dari makanan hangat. Bau busuk yang datang tiba-tiba. Seakan ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengganggu. Dan benar saja, malam Jumat itu, saat ia sendirian di warung,
Mbak Yanti mendengar suara-suara aneh. Suara seperti bisikan, pelan sekali, dari arah dapur. Biar warungmu hancur. Mbak Yanti menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdetak kencang. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti ada seseorang yang berbisik di belakang telinganya. Mbak Yanti menjerit kecil, buru-buru membaca doa apapun yang ia ingat. Tangannya gemetar saat meraih lampu petromak dan memperbesar cahayanya. Tapi anehnya, bayangan di dinding warung bergerak-gerak sendiri, seperti ada sosok yang berdiri di baliknya. Malam itu, Mbak Yanti tidak bisa tidur. Ia sadar apa yang menimpanya bukan sekadar kebetulan. Ada kekuatan gaib yang sedang bermain, dan ia hanya bisa bertanya dalam hati, siapa yang tega melakukan ini padaku? Sejak malam itu, warung Mbak Yanti semakin jarang didatangi orang. Kalaupun ada yang mampir, biasanya hanya beli rokok atau kopi sachet, lalu buru-buru pergi. Tidak ada lagi suasana ramai seperti dulu. Warung yang biasanya dipenuhi canda tawa, kini berubah jadi tempat yang sepi dan dingin. Mbak Yanti semakin tertekan. Setiap kali ia memasak, selalu ada saja kejadian aneh. Gorengan yang baru saja diangkat dari minyak mendadak berlendir. Kuah sayur berubah keruh dan mengeluarkan bau bangkai. Bahkan kadang ia menemukan belatung menggeliat langsung dari panci. Nasi yang masih mengepul panas. Hal itu jelas tidak masuk akal. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, warungnya Mbak Yanti itu kayaknya kena guna-guna deh, kata salah satu ibu di warung sebelah. Yang lain menimpali, iya, aneh, nasi baru mateng, kok bisa basi? Seketika, pasti ada yang gak beres. Mbak Yanti pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya sakit. Ia merasa ada seseorang yang sengaja ingin menjatuhkannya. Malam-malam, ia jadi sulit tidur. Karena setiap kali hendak memejamkan mata, selalu terdengar bisikan-bisikan aneh dari arah dapur. Kadang terdengar suara ketukan di pintu warung. Tapi saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, Mbak Yanti bermimpi aneh. Ia melihat warungnya dipenuhi asap hitam pekat. Dan dari dalam asap itu, muncul sosok perempuan tua berwajah menyeramkan. Matanya merah, bibirnya menyeringai, dan suaranya bergetar. Kalau kau ingin daganganmu laris lagi, ikut aku. Bayar dengan darahmu sendiri. Mbak Yanti terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah ada pesan yang sengaja disampaikan padanya. Karena tidak tahan lagi, Mbak Yanti akhirnya memutuskan mencari bantuan. Ia mendatangi Mbah Kromo, seorang tetua kampung yang dikenal bisa membantu mengatasi gangguan gaib. Setelah mendengar ceritanya, Mbah Kromo hanya mengangguk pelan. Apa yang kau alami bukan hal biasa, Yanti, katanya dengan suara berat. Ini jelas kiriman. Ada yang iri sama rezekimu, lalu mengirim guna-guna supaya warungmu hancur. Mbak Yanti menunduk, hatinya perih. Ia sudah bisa menebak siapa yang tega melakukan itu, tapi ia enggan menyebut nama. Tenang, lanjut Mbah Kromo. Selama kau tetap berpegang pada doa, insya Allah kita bisa bersihkan. Tapi kau harus siap. Biasanya kalau guna-guna dibalikkan, pengirimnya akan menerima balasannya sendiri. Malam itu juga, Mbah Kromo datang ke warung Mbak Yanti. Ia membawa segenggam kembang 7 rupa, dupa, dan sebotol air doa. Dengan khusyuk, ia membaca mantra-mantra dan memercikan air ke setiap sudut warung. Tiba-tiba, lampu petromak bergoyang keras tanpa angin. Bau busuk yang pekat menyeruak, bahkan lebih tajam dari biasanya. Dari arah dapur, terdengar suara gemerisik seperti ribuan ulat menggeliat bersamaan. Mbak Yanti memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar. Ia tahu, malam itu ia sedang berhadapan langsung dengan kekuatan yang selama ini menghantui warungnya. Ritual pembersihan yang dilakukan Mbah Kromo malam itu belum selesai ketika kejadian aneh mulai memuncak. Suara gemerisik dari dapur makin keras, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam panci. Mbak Yanti memberanikan diri mengintip dan hampir pingsan melihatnya. Panci besar berisi nasi putih kini penuh dengan belatung yang menggeliat, seolah baru saja menetas di dalamnya.
Jangan takut, ujar Mbah Kromo tegas. Ini cuma bayangan kiriman. Sebentar lagi, dia akan muncul sendiri. Benar saja. Beberapa detik kemudian, dari pintu dapur, terlihat bayangan hitam bergerak. Perlahan, sosok itu menampakkan diri. Tubuhnya tinggi kurus, wajahnya samar. Hanya sepasang mata merah menyala yang jelas terlihat. Sosok itu melayang pelan. Suaranya berbisik, penuh kebencian. Warung ini harus mati. Mbah Kromo mengangkat botol air doa dan memercikan ke arah sosok itu. Seketika terdengar jeritan melengking dan bayangan hitam itu bergoyang-goyang seperti terbakar. Tapi bukannya menghilang, sosok itu justru mengamuk. Semua panci di dapur berjatuhan sendiri. Piring-piring pecah berhamburan dan angin kencang berputar di dalam ruangan. Mbak Yanti berteriak, menutup telinganya. Ya Allah, kuatkan aku. Mbah Kromo membaca doa lebih keras. Sementara tubuhnya juga berguncang menahan serangan gaib. Akhirnya, dengan suara lantang, ia berteriak, siapapun yang mengirimmu, kembalilah pada tuanmu. Saat itu juga, sosok hitam itu menjerit panjang, lalu lenyap, meninggalkan bau anyir yang menusuk. Semiwa sapi, warung yang tadinya porak-poronda, mendadak sunyi. Hanya suara nafas Mbak Yanti yang tersengal. Mbah Kromo duduk lemas. Sudah, selesai. Tapi mulai malam ini, pengirimnya akan menerima balasannya sendiri. Kau jangan takut. Beberapa hari kemudian, kampung digemparkan oleh kabar mengejutkan. Bu Karti, pedagang yang warungnya sempat ramai, ditemukan sakit keras. Tubuhnya penuh luka aneh, seperti melepuh, dan setiap kali ia mencoba makan, ia muntah sambil mengeluarkan belatung dari mulutnya. Warga yakin semua itu adalah pantulan dari guna-guna yang ia kirim ke Mbak Yanti. Warung Mbak Yanti perlahan kembali ramai. Pelanggannya datang lagi, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Namun, meski senyum mulai kembali ke wajahnya, ada rasa takut yang tidak bisa ia hilangkan. Kadang, saat malam tiba, ia masih mendengar bisikan samar dari dapur. Warungmu akan mati. Mbak Yanti hanya bisa merapatkan mukena dan berdoa, berharap semua itu benar-benar sudah berakhir. Tapi entah mengapa, setiap kali lilin di warungnya berkedip, bayangan hitam itu seolah masih berdiri di sudut ruangan, mengawasinya, menunggu kesempatan berikutnya. Dan begitulah kisah kelam tentang warung Mbak Yanti. Meski semua terlihat berakhir, tapi entah sampai kapan bayangan hitam itu benar-benar hilang. Buat kalian yang nonton sampai akhir, terima kasih sudah setia mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan kisah horor selanjutnya. Sampai jumpa dan hati-hati kalau malam tiba.